Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tema kita kali ini adalah alat komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi. Contohnya adalah ketika kita berbicara dengan orang lain, artinya kita sedang berkomunikasi dengan orang tersebut. Jika kita berbicara dengan orang yang berada di dekat kita, tentu sangat mudah. Tapi bagaimana caranya kita berbicara atau menyampaikan pesan kepada orang yang tidak ada di dekat kita dan berada di tempat yang jauh dari kita? Nah, teman-teman, alat yang digunakan untuk berbicara dan menyampaikan pesan kepada seseorang, bahkan banyak orang, dengan jarak yang jauh disebut alat komunikasi. Apa saja sih contoh alat komunikasi? Disimak ya. Yang pertama adalah koran dan majalah. Dari koran dan majalah, kita dapat membaca informasi atau berita yang tertulis di koran dan majalah tersebut. Yang kedua, radio. Apakah kalian pernah mendengarkan radio? Dari radio, kita hanya bisa mendengarkan suara tanpa ada gambarnya. Dari radio, kita bisa mendengarkan musik dan berbagai macam berita atau informasi. Ada orang yang menyampaikan berita, yaitu penyiar radio. Kemudian kita bisa mendengarkan berita tersebut melalui radio. Yang ketiga adalah televisi. Dari televisi kita bisa mendengarkan suara dan juga gambar loh tentang apa yang terjadi di berbagai daerah, bahkan dari seluruh dunia dari televisi. Pilihlah acara televisi yang sesuai dengan usia kalian. Dan jangan terlalu dekat saat menonton televisi ya, untuk menjaga kesehatan mata kalian. Apa sih acara televisi favorit teman-teman? Sebutkan ya. Alat komunikasi selanjutnya adalah surat. Kita berbicara dan menyampaikan berita dengan menulisnya di kertas yang disebut surat. Kemudian surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa menuliskan nama orang yang akan menerima surat kita. Tuliskan juga alamat rumahnya ya. Pak Pos akan mengirimkan surat kita kepada orang yang kita inginkan sesuai dengan alamatnya. Nah, temanmu sekarang bisa membaca surat yang kamu tulis. Yang kelima adalah pesawat telepon. Kita bisa berbicara langsung dengan seseorang dengan cara menekan angka dari nomor pesawat telepon orang yang akan kita ajak berbicara. Wah, kalau ini kalian pasti tahu apa nama alat komunikasi ini. Benar, ini adalah handphone atau telepon genggam. Berbeda dengan pesawat telepon, ketika menggunakan telepon genggam atau handphone, tidak perlu menggunakan kabel dan bisa dibawa kemanapun juga. Di zaman modern ini, handphone adalah alat komunikasi yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh hampir semua orang. Karena melalui handphone, kita dapat berkomunikasi dengan berbagai macam cara, yaitu mengirim pesan berupa tulisan dan pesan suara.
berbicara langsung, bahkan berbicara sambil melihat lawan bicara atau video call, mengirimkan foto dan video, mendengarkan musik, membaca berita dengan menggunakan internet, dan masih banyak lagi. Terkadang beberapa orang menggunakan alat komunikasi dengan cara yang tidak baik. Misalkan menonton TV terlalu lama, menggunakan handphone secara berlebihan, dan lupa akan waktu. Teman-teman, jika kita menggunakan handphone secara berlebihan akan mengganggu kesehatan kita, melupakan waktu dan tanggung jawab kita, misalkan belajar. Menggunakan handphone saat kita sedang berkendara juga dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Selalu jaga kesehatan